Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Kang Ustaz. Salam Suaranya kenal komentar Kang, saya dari Lampung. dari Lampung. Ada yang mau Iya. disampaikan bentuk keberatan atau apa? Tafadhol. Yang pertama bukan keberatan atau apa, hanya ingin apa namanya menimba ilmu aja dari Kakang berkaitan dengan materi. Karena pertama baru gabung, baru mendengar juga. Saya Tapi tukang kerit, sudah apa namanya sudah tertarik dengan materi. sangat sangat tertarik, sangat tertarik. Karena Saya saya juga pengikut ini Kakang di YouTube. saya ini tukang kritik. Jadi kalau mau menimba ilmu dari saya kira keliru. Sebagaimana jenengan kalau mau menimba ilmu ke Habib Bahar, oh tukang kritik gitu. Maka kalau diambil ilmunya nggak pas itu. Nimba ilmu tukang ulama ya. Eh, Ya, ya apapun lah Kang bahasanya. Paling tidak kan silaturahim biar kenal gitu. Oke, berarti posisinya jenengan ini mau bertanya, Kang Ustadz, Iya atau benar-benar gimana? mau bertanya. Oke, tafadhol. Yang pertama, terutama di Lampung banyak juga di kalangan pondok pesantren atau jamaah-jamaah majelis taklim yang memang mengamalkan itu Jawahirul Ma'ani, mananya suka Oke, dibaca. Gitu. Tapi dalam tema-tema Kakang di sini banyak mengkritik. ya, Materi kritiknya bahwa di situ ada berita bohong. Yang kisah ingin tanya bohong. nih Kang, Betul. yang ingin saya tanya itu bagian mana Kang yang bohong itu? Terus Oke. dasar itu dinilai sebagai sesuatu yang bohong itu gimana gitu Kang? Biar saya juga banyak ini banyak banyak apa namanya dapat sharing-sharing gitu Kang. Oke, pertanyaan bagus ini. Tapi ya karena kita makomnya makom kulit ya, makom syariat, maka fahkum bidzawahir, narasinya bertanya, maka saya hukumi sebagai sebuah pertanyaan. Berarti Akang tahu benar kitab ini. Kalau bisa Akang buka kitab ini, nanti kita bedah. Ya ya, Ada nggak? Oke, siap-siap. halaman 15. Ini kan kisah pertama ya. Ya kisah kedua, Ini yang pertama Wulida radhiyallahu di halaman 15 sudah ketemu belum? kitabnya di atas. Saya di ruangan ya agak-agak ribet. Akang bahas saja. Karena kan sering kita baca itu. Jadi ini Oh, oke, apa kurang oke. ini. Oke, jadi Setengah-setengah hafal lah. agak-agak setengah-setengah, oke lah. Oke. Ya udah kalau akangnya nggak ada kitabnya, berarti kitab saya kantongin ya, biar adil. Siap. Lama urija bihabibillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj istaqbalallahu arwahal anbiya'i wal awliya'i min maqamatihim li ajli ziyarati. Falamma qaruba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilaihi min sulamin wa mirqat fa arsalallahu ta'ala ilaihi ruhi fa wada'tu katfi mawdi'al mirqat falamma arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyadha'a qadamaihi ala raqabati sa'alallaha ta'ala anni fa alhamahu hadza waladuka min naslil Hasan ibn Ali wasmuhu Abdul Qadir laula anni khatamtu nubuwata lakana huwa ahlan laha ba'du fa syakarallaha ta'ala wa qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya tuba laka ra'aitani wajadta ni'mati summa tuba liman ra'aka aw man ra'aka ila sabati wa ashrin wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah. Kira-kira salah apa benar bacaan saya ini? Ya, ya seperti itulah yang tercantum dalam Oke. kitab. Ya alhamdulillah udah saya bukain lagi. Artinya saya ingin sampaikan di sini bahwa saya benar-benar mengamalkan ini dulu sebelum saya menyadari. Sampai saya hafal ini kitab ini Kang ya. Itu poin yang pertama. Nah, di dalam kisah ini dijelaskan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan bertemu dengan Roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istaqbalallahu arwahal anbiya'i wal auliya'i mim maqamatihim. Dari tempat-tempat roh dihadapkan semua roh-roh para nabi, roh-roh para wali untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah Nabi Muhammad hendak naik ke, bahkan di sini dikatakan ilal arsy. Jadi kayak agak-agak Wahabi di sini, menemui Allah di aras. Agak-agak mirip Wahabi ini. Tapi ini di sini tidak dikatakan Nabi menjumpai Allah di aras ya. Tapi kan Wahabi kan sudah masyhur. Allah itu bertempat di aras. Sementara di sini semua juga masyhur. Nabi menghadap Allah entah bagaimana bila kaifin, yang jelas sampai Sidratul Muntaha. Jibril tidak mampu, Nabi lanjut. Jibril tidak lanjut sampai di situ. Tapi yang jelas di sini ilal arsyil majid. Falamma qaruba. Nampaknya agak-agak mirip Wahabi ini ya. Nah, pertanyaannya Kang. Kisah sebesar ini, Nabi Muhammad menjelaskan banyak hal. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Sataftariku ummati ala salasin wasab'ina millatam. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Banyak hal Nabi menghabarkan. Kenapa Nabi Muhammad tidak menghabarkan peristiwa ini? Pertanyaan saya, dari mana datanya ini? Dari kitab mana ini? Apakah seorang Syekh Jauhari Umar Pasuruan dapat data ini dari mana? Dari Mukasyafah. Kira-kira prediksi saya begitu Kakang. Tapi pengennya saya Akang dulu yang ngomong. Itu kan Mukasyafah gitu. Tafadhol Kang, Ustaz. Ya, Dari mana Syekh Jauhari Umar? Ya, Akang kan yang meneliti. Jadi menurut persepsi Akang dulu aja. Ya, karena sampai di situ dulu lah. Saya kan mengajukan sebuah pertanyaan. Karena sekarang kita gini Kang ya. Di sini kan ada kata-kata nih Kang ya. Saya tidak bosan-bosan mengulas. Ada ucapan di sini kan waqala li jaddi, dan berkata kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi datukku berkata, itu baginda Rasul. Karena di sini ada Syekh Abdul Qadir dan baginda Nabi. Ya bunayya tuba laka ra'aitani. Wahai putraku, tuba, kebahagiaan yang banyak. Keberuntungan laka untukmu. Ra'aitani, engkau telah melihat aku. Kata-kata ini pertanyaan saya kepada Kang Ustadz, kata-kata Nabi apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya bunayya tuba laka ra'aitani. Kata-kata Nabi apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Akang. Kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi, oke. Menurut Akang, yang kata-kata Nabi itu disebut apa? Ucapan Nabi. Ya, Disebut apa? hadis. Hadis, oke. Akang pernah menggali tidak sebuah ilmu hadis, ilmu mustalah hadis? Ya, Oke. Menurut ilmu mustalah hadis, ini disebut apa? Suatu kisah yang mengatasnamakan Nabi bahwa ini ucapan Nabi tapi tidak ada sanadnya. maudhu. Berarti hadis apa? Hadis apa berarti? Kalau dinisbatkan ke hadis, hadis maudhu. Ya, saya Hadis jawab palsu. pertanyaan Akang aja ya. Oh, ya. Berarti kan palsu ya. Nah, dalam ilmu mustalah hadis ini disebut kepalsuan. Dengan kata lain kan bohong. Nah, ini baru mukaddimah Kang, tenang. Masih banyak materinya. Ini baru mukaddimah. Nah, saya menyebut kitab ini bohong berdasarkan ilmu mustalah hadis. Artinya saya tidak pendapat pribadi ya. Dalam ilmu mustalah hadis ini disebut kebohongan. Dan makanya sampai modern pun ini tidak akan bisa kelacak sanadnya mana. Yang meriwayatkan ini siapa? Menurut Akang. Apakah ini mukasyafahnya Syekh Jauhari Umar Pasuruan atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang bercerita? Menurut Akang. Wallahu alam. Kalau mu'alifnya bilang begitu, berarti bisa dua-duanya. Oke. Jadi kan kitanya sulit menganalisanya. Kalau babnya bab mukasyafah. Mukasyafah. Artinya Oh, berarti tadi Akang analisanya yang pertama itu menurut ilmu mustalahul hadis. Berarti kita belum bawa mukasyafah. oke. Berarti menurut Akang kemungkinan ini didapat dari mukasyafah gitu ya. Kemungkinan. Oke. Karena saya juga belum pernah membaca riwayatnya. Oke.
Kang, mukasyafa itu sebuah penglihatan. Saya kira tentang ini sepakat Akang sama saya. Suatu penglihatan yang benar-benar terjadi, peristiwa itu terjadi. Entah di mana. Contoh mukasyafa ini kan yang gampang kalau dari hadis ketika Sayyidina Umar khutbah, lalu mengarahkan prajuritnya sedang pertempur kan. Saya nggak hafal hadisnya, tapi ini banyak diceritakan ulama ya. Itu contoh mukasyafa. Peperangannya real terjadi. Itu contoh mukasyafa. Sayyidina Umar ngomong, mengarahkan orang perang, padahal Sayyidina Umarnya lagi khutbah di masjid. Nah itu salah satu karomah. Maka karomah itu ada kisah karomah itu di masa sahabat, dan itu terjadi pada Sayyidina Umar, dan mukasyafa lagi. Dan real, peperangan itu real terjadi ada. Itu mukasyafa, Kang. Atau Tapi tidak hanya misalnya, seperti itu. gimana? Ya, terus dulu. Atau mukasyafa itu apapun bentuknya, ya benar itu hakikat. Karena suatu hijab yang dibuka oleh Allah, di mana seorang waliullah bisa melihat kejadian itu. Berarti real ada gitu. Apapun bentuknya, misalnya contoh mukasyafa kalau di hadis ketika salah seorang raja nantang, Muhammad, kalau engkau benar nabi, kalau kamu bisa mengetahui apa yang ada di hati saya akan iman. Lalu dibaca Nabi, Allah menurunkan informasi kepada Nabi Muhammad lalu menjawab pertanyaan salah seorang raja. Itu real terjadi. Artinya si raja ini punya anak perempuan yang begini. Real. Pertanyaan saya kalau ini mukasyafa. Ketika masa hidupnya Mbah Jauhari Umar, Syekh Jauhari Umar Pasuruan, apakah peristiwa Mi'raj ini terulang? Ya tidak, namanya sudah terjadi. Oke, berarti kayak nonton film. Jadi Syekh Jauhari dibuka hijabnya oleh Allah. Yes, dibuka data waktu pertemuan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Nabi. Oke, gitu ya. Kan begitu? Ya. Oke. Pertanyaan. Begitu banyak peristiwa yang dihabarkan oleh baginda Nabi, sataftariku ummati. Nabi akan menghabarkan umatnya terpecah menjadi 73 aliran. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama fayabtalihimullahu bisalati baliyatin. Nabi menghabarkan umatnya akan menjauhi para ulama. Nabi akan menghabarkan kemunculan Imam Al-Mahdi alaihissalam. La taqumus sa'atu hatta yamlikan nasa rajulun min ahli baiti yuwati usmu husmi wasmu abi hisma abi. Kenapa Nabi Muhammad tidak menghabarkan pertemuannya dengan Syekh Abdul Qadir kalau ini fix real, kejadian real? Kan tanda tanya, apakah Nabi kitman? Tafadhol kalau mau jawab, Kang. Jadi yang pertama, Nggih. ya kita bicara masalah mukasafah, kan mukasafah itu banyak, Kang. Di antaranya kalau yang real, kalau akan katakan itu bahasanya real, seperti khutbahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika terjadi peperangan. Yang kedua, yang pertama saya ingin tanya lagi, gimana tanggapan Akang terhadap mukasafah seorang ulama ketika itu yang dikaitkan pada tahlil fida itu, yang dituliskan dalam Hamis Naswaul Ibad itu. Termasuk juga murid dari seorang ulama. Yang bernama Syekh Waqi itu min ahlil kasfi. Itu kan apakah itu bisa katakan itu real atau tidak real, tapi itu ulama mengatakan itu mukasafah. Udah kebayang, Akang ngomong begitu kebayang. Kang, mau peristiwanya gaib itu real, artinya real. Contoh Sayyidah Aisyah ketika mendengar suara jeritan, itu kan sudah dinas di Nabi ya. Yasma'uha man yaliyahu illas sakolen. Dinas oleh hadis Nabi bahwa suara siksa kubur, jeritan mayit tidak akan terdengar seluruh makhluk Allah. Terdengar seluruh makhluk Allah illas sakolen, kecuali jin dan manusia. Dinas oleh Nabi Muhammad. Faktanya ada peristiwa mukasyafa. Sayyidah Aisyah mendengar itu lalu bertanya kepada Nabi. Artinya peristiwa gaib itu real terjadi. Ini bukan fake, ini bukan, saya nggak ngomong fisik dan gaib. Saya nggak ngomong perkara lahir sama perkara batin, enggak. Saya ngomongnya real terjadi itu benar-benar terjadi, baik di alam nyata ataupun di alam gaib. Kalau itu mukasyafa maka tidak akan diragukan. Maka saya katakan tadi, kalau ini mukasyafa berarti ini real. Syekh Jauhari Umar, baik ada pengulangan peristiwa Isra dilihatkan, atau ya kayak sebatas nonton film gitu. Allah membuka sebuah gambaran lalu melihat Nabi. Kan begitu. Berarti
kalau kita percaya itu sebuah mukasyafah, berarti nggak perlu diperbahaskan lagi. Artinya berdasarkan zon masing-masing, apakah mukasyafah itu benar atau tidak. Kemudian kan itu kan ihtimal, apakah itu mukasyafah atau bukan. Kalau Kang, kita lihat dari sisi riwayat, dari ya. Syekh Zawahiri, kan kita nggak temukan ada riwayatnya. Bahkan Akang sudah bisa bahasanya itu menilai bahwa itu termasuk bagian daripada menurut mustalah al hadis itu termasuk daripada maudhu. Tapi kalau kita bawa ke Akang, muka oke. syafah, tapi kalau kita bawa ke muka syafah, maka bisa saja benar. Nah, sekarang tinggal kita percaya enggak bahwa itu muka syafahnya seseorang. Katakanlah hal ini ulama. Kalau muka syafahnya muridnya Syekh Waki yang ada dalam Hamis Dasoil Ibad, Akang percaya enggak kalau itu Percaya, muka syafahnya benar? percaya, Percaya. percaya. Berarti Saya kalau ini Kang umpam Ustadz, sebentar, Akang ini jangan menganggap saya Muhammadiyah atau Wahabi. Saya ini masih iya, Asy'ari. Saya ini masih iya Asy'ari benar. baru tawasulan. Pahami di situ dulu Mantap. ya. Iya Justru mantap. Iya, kalau percaya. mukasyafa itu real terjadi ada. Sekarang jaminannya apa? Oke, yang menetapkan itu adalah siapa? Saya mau tanya karena saya tidak sempat membaca itu. Hamisnya itu karya siapa? Karya Senawi Al-Bantani dalam apa namanya itu Futuhul Madaniyah. Oh, kalau legitimasinya dari Syekh Nawawi yang sudah teruji, yang tidak ada kerancuan di dalam setiap penjelasan, kenapa ini ditemukan banyak kerancuan tadi? Apakah dalam penyampaian Syekh Nawawi itu, kalau Akang mau mengkiaskan di situ, apakah dalam yang disampaikan oleh Syekh Nawawi, kalau Syekh Nawawi bahkan lebih ada yang lebih keren, Kang. Waktu peristiwa Pekojan, Masjid Agung Pekojan, real gitu loh. Ketika dibukakan real dan bisa dibuktikan kan gitu loh. Nah, masalahnya saya mau tanya, Kang. Nabi Muhammad itu benda goib waktu Isra, apa benda roh? Benda fisik apa benda abstrak? Saya mau tanya dulu, Kang. Kita tasawur dulu ya, kita analisa dulu. Ya, ya, ya. Menurut Akang, Nabi Muhammad ketika peristiwa itu benda fisik apa mimpi? Jadi Ya, pertanyaannya ruh di wal mimpi sebenarnya jasad. ini. Hah? Bukan mimpi, bukan mimpi. Berarti peristiwa Isra dengan roh dan jasad. Berarti sepakat. Akang dan saya punya akidah yang sama bahwa meyakini peristiwa Isra itu dengan Mi'raj. Ini ngomong Mi'raj ya, bukan Isra ya. Bukan Isra. Mi'raj ngomong Mi'raj. Bahwa peristiwa kalau Isra sepakat. Isra itu dengan roh jasad enggak ada khilaf itu. Setahu saya enggak ada khilaf. Yang dikhilafkan itu Mi'raj. Mi'raj ini apakah dengan roh, apakah dengan jasad? Para ulama berbeda pendapat. Berarti dalam hal ini Akang dengan saya sama. Peristiwa Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Oke ya. Menurut Akang, sekarang karena Akangnya bawa-bawa nama ini, muka syafah yang disebutkan oleh Syekh Nawawi bagaimana ceritanya? Akang harus tanggung jawab. Biar kita bisa mentasawur itu. Tafadhol. Baik. Jadi saya kutipkan kitabnya ya. Artinya Oke, mafhum kitab. haruslah. Harus, Kita kan harus. nggak hafal. Yang Harus, pertama harus. itu ada dalam Hamis Nasoil Ibad. Kalau Oke. kitabnya itu namanya Futuhul Madaniyah. Bacakan aja, Kang. Eh itu saya nggak pegang kitabnya ya. Nah, Akang malah mana gambarnya? Saya mau ngerokok dulu, Kang. Lanjut. Kang Ustadz, lanjut. Oke. Dalam kitab itu kan sudah masyhur lah, Akang juga mesti sudah baca itu. Enggak, saya kalau Walhasil, ngomong nggak baca. Pokoknya Akang tanggung ya, jawab, karena Akang yang nyebutin. oke. Jadi di dalam kitab itu disebutkan bahwa seorang ulama yang bernama Syekh Waki punya murid. Sedang dalam jamuan makan, muridnya akan makan. Ketika muridnya akan makan, dia menangis, nggak jadi Ya, makan. Gurunya oke. tanya, kenapa kok menangis? Maka dia melihat, saya melihat ibu saya dalam jahanam. Dan Mm. saya tidak tahu gitu kan. Kemudian gurunya berkata dalam hatinya bahwa dia telah selesai menyelesaikan mengucapkan kalimat tahlil 70.000 kali. Di dalam hatinya Syekh Waki berniat bahwasanya bacaan yang ia telah baca itu dia hadiahkan sebagai penebus atas ibu seorang pemuda yang jadi muridnya itu. Seketika itu juga maka pemuda itu tersenyum dan berkata kepada gurunya, saya melihat ibuku sudah dikeluarkan daripada jahanam karena dan aku tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, itu dijadikan sebagai legitimasi daripada
sebuah manfaat lah bahasanya itu dari tahlil fida itu. Begitu Oke. kan. Jadi itu kan dasarnya adalah Coba ingat-ingat lagi mukasafah Kang, coba. seseorang. Ini si anaknya mukasyafa apa mimpi? Tolong ulang lagi kisahnya Kang. Mukasaf apa saya ambil kitab dulu Kang ya. Ya iya, awas deh. Nanti kita Oke. tasawurnya susah ini. Nah, betul. Oke. Santai aja Kang. Oke, saya tinggal dulu ya. Iya, boleh, boleh. Oke, Saya nanti silakan gedein Akang Kang. naikin Oh, yang lain iya. dulu. Oh iya.